Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membuka bagian ujung daripada apa ya? Kalau bahasa di sini sih biasa orang sebut dengan locong-locong. Tapi ini sejenis siput ya, tapi ini hidup di area yang payau, artinya pertemuan antara air tawar dengan air laut. Ini banyak di pinggir laut sana. Kebetulan kalau untuk di daerah kami ini sangat jarang atau tidak ada. Jadi kita beli di luar. Apanya ini? Apa itu? Tempat stang HP. Jadi nanti ini kita akan buka lalu dimasak menggunakan santan. Ini sangat enak guys ya, dikonsumsi bersamaan dengan nasi. Kita potong dulu ya, agar isi daripada siput atau locong-locong ini bisa keluar setelah sudah dimasak. Jadi ini sangat enak guys ya, sekali dinikmati. Tapi untuk orang yang menderita penyakit seperti gangguan fungsi ginjal, kemudian tekanan darah tinggi, jantung, kemudian penyakit-penyakit yang sifatnya berpantangan dengan jeroan, itu tidak dianjurkan untuk konsumsi makanan seperti ini, karena memang ini agak tinggi kadar zat purin. Kalau untuk penderita penyakit ginjal ini sangat tidak dianjurkan, karena memang ginjal itu sangat tidak cocok untuk konsumsi makanan yang tinggi zat yang dapat menyebabkan masalah pada ginjal itu sendiri. Seperti penyakit yang biasa diderita orang tua, yaitu penyakit asam urat, ini tidak diperbolehkan untuk konsumsi terlalu banyak. Kalau kita belajar atau mengetahui tentang penyakit seperti penyakit ginjal ya, memang efeknya nanti akan berdampak kepada penumpukan zat purin. Dan memang di dalam tubuh kita itu, kalau kita belajar sedikit tentang masalah kesehatan, ada semacam asam urat. Memang diproduksi, atau asam urat itu nama atau jenis yang sudah menjadi penyakit, tetapi zat purin itu memang diproduksi oleh tubuh kita itu sebanyak 20%, dan itu akan dikeluarkan melalui ginjal. 80% itu dari makanan-makanan seperti ini, kemudian daging-dagingan. Jadi ketika kita mengkonsumsi terlalu berlebihan, maka itu tidak akan dapat diolah oleh ginjal, apalagi kalau ginjalnya sudah ada gangguan, sehingga akan menyebabkan sakit pada ujung-ujung tulang. Itu guys ya. Jadi memang kita harus hati-hati konsumsi. Saya masih bagus makanan yang banyak mengandung zat purin. Duduk, bantuin bapak ya, bantuin bapak. Apa itu? Kok dimasukkan dalam badannya? Mau disembunyikan? Bilangnya tadi ibu ini dihabiskan kah? Mau dihabiskan, ini dipotong?
Mana disimpangkan sebagian ini, Bu. Nanti kita habiskan saja di potong bagian ujung, sisanya nanti kita bagikan sama keluarga. Dari kemarin ini saya beli 10.000, ini penuh ya, hampir penuh, 10.000 rupiah. Ini sangat enak guys ya, ini kesukaan saya. Biasa kalau saya pergi mancing di pinggir laut, saya biasa bawa pulang seperti ini. Apalagi kalau kita tidak mendapatkan ikan terlalu banyak, nah ini yang menjadi alternatif sebagai pengganti ikan. Ya. Aduh. Kenapa? Kecil ini. Kenapa? Itu yang besarnya. Kau suka ini makan ini? Gini. Iya. Kau suka? Namanya apa ini? Seru-seru. Enak toh? Pakai santan kelapa. Jadi kebetulan kalau di kampung kami ini masih serba gratis guys, terutama semacam kelapa itu masih banyak pohon kelapa. Itu kita tidak beli, beda kalau di perkotaan semuanya serba beli. Kalau di kampung itu serba alami, baik dari segi polusi ya mungkin sudah ada, tapi belum seperti yang ada di kota-kota besar. Juga dari sayur-sayuran, kadang kalau di perkotaan memang tidak dipungkiri ada sayuran yang mengandung zat kimia beracun yang tentunya itu akan dapat merusak organ tubuh kita. Apalagi jika cara masaknya pun tidak sesuai dengan standar, itu akan berdampak kepada kesehatan kita. Jadi pada dasarnya ini kita belajar sedikit tentang kesehatan ya, itu membahas kesehatan dulu sedikit. Ya pada dasarnya penyakit itu sebenarnya datang dari makanan, gaya hidup, kemudian juga pikiran, tapi lebih kepada makanan yang kita konsumsi sehari-hari banyak mengandung bahan kimia. Contoh semisal dari segi air, apakah air yang kita konsumsi itu sudah layak atau tidak? Sebab menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, bahwa air yang layak kita konsumsi itu tidak berasa, tidak berbau, tidak mengandung logam berat, dan tidak berwarna. Nah, itu yang layak kita konsumsi. Yang jadi pertanyaan bagaimana tentang air yang kita konsumsi di rumah kita setiap hari, apakah sudah layak atau tidak. Kemudian makanan yang kita makan. Nah sekarang kalau kita mau berbicara masalah ya hidup di perkotaan itu semuanya serba instan. Begitu makan cepat saji, berlemak, berasa, berwarna, itu semua kita konsumsi hampir tiap hari. Kita contoh misalnya gorengan itu sendiri ya, Anda bisa survei atau jangan cium-cium, Anda bisa survei atau mendatangi para penjual gorengan, itu minyak yang mereka gunakan kadang ya, ini tidak semua ya, kadang ada yang menggunakan minyak
artinya tidak pernah diganti, hanya ditambah saja ketika minyaknya sudah berkurang, mereka hanya tambah saja. Sedangkan yang seharusnya jika kita merujuk kepada kesehatan, seharusnya hanya 1 kali saja kita gunakan minyak, paling tinggi 2 kali itu sudah diganti. Namun realitanya tidak seperti itu. Kemudian makanan yang kita konsumsi, jadi memang 80% penyebab masalah kesehatan itu dari makanan. Anda bisa bandingkan orang tua zaman dulu ya, sebelum era seperti sekarang ini, mereka konsumsi yang alami, sehingga wajarlah kalau mereka masih diberi umur yang panjang, bisa sampai 100 tahun. Memang ajal itu sudah ditentukan, tetapi tentunya kita diberikan tubuh kita oleh Sang Pencipta, itu harus kita jaga. Sebab kenapa? Kalau kita tidak jaga atau kita konsumsi makanan-makanan yang sifatnya dapat memberikan masalah pada tubuh itu sendiri atau organ tubuh kita, maka cepat atau lambat penyakit pun akan datang. Kemudian faktor pikiran juga itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Itu pikiran ya. Ada sedikit informasi tentang berbicara masalah pikiran. Contoh misalnya orang yang tekanan itu tidak bisa terlalu stres. Apabila mereka stres,